Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasya Ramadhani dengan NIM 2536916, Program Studi Ilmu Hukum. Tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini, SPD MPD. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas-tugas saya, yaitu tentang strategi integrasi kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia atau SD 13. Latar belakang. Yang pertama, perubahan iklim menjadi tantangan global yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan kenaikan muka air laut. Yang ketiga, masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan dan praktik tradisional yang telah terbukti menjaga keseimbangan lingkungan selama berabad-abad. Yang terakhir, kearifan lokal dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Pernyataan mendasarnya, bagaimana strategi mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat hukum adat ke dalam kebijakan praktik mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Tujuan dari penulisan yang pertama menjelaskan peran kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengintegrasi perubahan iklim. Mengidentifikasi bentuk kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan. Yang ketiga, menganalisis strategi integrasi kearifan lokal dalam kebijakan perubahan iklim. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk memperkuat kontribusi masyarakat hukum adat dalam pencapaian SDG 13. Ringkasan isi dan pembahasan pengertian kearifan lokal dan masyarakat hukum adat. Yang pertama, kearifan lokal merupakan nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya, wilayah, serta aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Contohnya, Sasi di Maluku, Subak di Bali, Hutan Nagari di Sumatera Barat, Tena Ulen di Kalimantan. Peran kearifan lokal dalam mitigasi perubahan iklim. Peran kearifan lokal yaitu yang pertama menjaga kelestarian hutan sebagai penyerap karbon. Yang kedua, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang ketiga, melindungi keanekaragaman hayati. Yang keempat, mengelola sumber air secara berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Manfaatnya, yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kedua mendukung pembangunan berkelanjutan, yang terakhir memperkuat ketahanan lingkungan dan sosial. Strategi integrasi kearifan lokal. Strategi integrasi yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Yang kedua, integrasi nilai kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan nasional dan daerah. Yang ketiga, pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengembalian putusan. Yang keempat, penguatan pendidikan dan sosialisasi tentang kearifan lokal. Yang kelima, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat adat. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi modern tanpa menghilangkan nilai tradisional. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Tantangannya, berkurangnya wilayah adat akibat pembangunan, kurangnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, perubahan gaya hidup masyarakat, rendahnya dokumentasi pengetahuan lokal. Solusinya, penguatan regulasi perlindungan masyarakat adat, yang pertama, yang kedua mendokumentasi
pendokumentasian pengetahuan tradisional, yang ketiga pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, dan yang terakhir kemitraan antara pemerintah dan komunitas adat. Selanjutnya kaitannya dengan SDG 13. Kontribusi terhadap SDG 13. SDG 13 adalah penanganan perubahan iklim. Kearifan lokal mendukung yang pertama pengurangan emisi karbon, yang kedua konservasi hutan dan sumber daya alam, yang ketiga adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, yang keempat peningkatan ketahanan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mencapai target SDG 13 di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, kearifan lokal masyarakat hukum adat merupakan aset penting dalam mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, praktik adat yang berorientasi pada pelestarian lingkungan terbukti mendukung pengurangan dampak perubahan iklim. Yang ketiga, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan pembangunan dan lingkungan dapat memperkuat pencapaian SDG 13. Yang terakhir, kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan sektor lainnya sangat diperlukan. Saran dan rekomendasi. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat dalam hukum adat. Yang kedua, kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam kebijakan lingkungan dan pendidikan. Yang ketiga, penelitian dan dokumentasi praktik-praktik adat perlu ditingkatkan. Yang keempat, masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam program mitigasi perubahan iklim. Dan yang terakhir, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara berbagai pihak untuk mendukung pencapaian SDG 13. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.